Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Hot 20S. Kita langsung mengeksekusinya saja. Kita lepas untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepas tutup belakang atau back covernya. Di sini saya menggunakan blower uap untuk memberikan panas pada tutup belakang atau back covernya. Bisa juga menggunakan head layer atau separator LCD untuk memberikan panasnya, atau bisa juga menggunakan cairan seperti glue remover atau cairan thinner untuk melemahkan lemnya guna mempermudah pengangkatan tutup belakang atau back covernya. Ini adalah cairan thinner yang bisa kita teteskan sedikit-sedikit saja di pinggir-pinggir tutup belakang atau back covernya ini untuk melemahkan lem-lemnya. Apabila tidak ada pemanas, kita bisa menggunakan cairan ini guna melemahkan lemnya, mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kemudian kita akan menyisitnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Ketika saya cari celahnya, ternyata ini nampaknya ketika diangkat tutup belakangnya ini bisa terlepas ya untuk pelapis tutup belakangnya atau stikernya ini. Guna melindungi stikernya agar tidak terlepas, kita carikan celahnya yang lain saja sambil kita panasi lagi. Kalau kita paksa pasti bisa pecah untuk stiker putih-putihnya ini yang ada di back cover atau tutup belakangnya. Jadi kita mencarikan celah supaya tidak terjadi pecah atau terkelupas untuk tutup belakangnya itu. Setelah celahnya ketemu sambil kita panasi, kemudian kita sisit menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika dari bawaan LCD ketika kita beli LCD, kemudian ada mikanya seperti ini, atau mika-mika dari yang lain juga yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya serta nanti menyisit LCD-nya juga. Sambil kita panasi ya, karena tadi ini sedikit mau pecah jadi kita panasi supaya lebih safety, lebih aman, tidak ada pecah yang tidak diharapkan pada lapisan tutup belakangnya. Setelah tutup belakang atau back covernya terbuka, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau bezelnya ini. Kita lepaskan satu persatu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezelnya. Kita carikan celah dulu di tempat SIM tray-nya untuk mempermudah pelepasan bezelnya. Kita bisa menggunakan kuku jari atau menggunakan pelepas LCD tadi itu, mika ya, yang bisa juga untuk menyisit ini bezelnya sini untuk mempermudah pengangkatan bezelnya juga. Apabila punya kuku, kita bisa menyisitnya dengan menggunakan kuku jari kita seperti ini. Kita akan menyisit pelan-pelan saja sampai terlepas. Setelah terlepas jangan langsung ditarik karena ada flexible fingerprint, dilepas dulu flexible fingerprintnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, diikuti dengan pelepasan soket LCD-nya. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita pasang dulu untuk soket LCD-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk menggeser-geserkannya. Kita coba untuk mengetik-ketikkan huruf dan angkanya terlebih dahulu untuk mengetes touchscreen-nya. Kita ketikkan kenyamanan dari pengetikan huruf dan angkanya ini. Kita yakinkan pengetikannya tidak ada masalah. Semua hurufnya atau angkanya terketik dengan normal saja. Dan kita coba untuk kontrasnya. Kita coba redupkan dan nyalakan lagi. Kita yakinkan kontrasnya juga berjalan dengan normal. Kemudian kita coba untuk menggeser-geserkan salah satu icon seperti ini. Kita tahan, rendam, kemudian kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya.
Kita coba untuk merespon handphonenya, kita coba redupkan LCD-nya, kemudian kita terangkan lagi untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Setelah itu kita bisa mematikan handphonenya. Setelah handphonenya mati, kita akan mencabut soket baterainya terlebih dahulu, kemudian diikuti soket LCD-nya. Dan kita juga bisa merapikan LCD-nya terlebih dahulu. Apabila ingin dirapikan seperti ini, untuk plastik penutup ini boleh dilepas, boleh juga tidak dilepas. Andaikan mau dilepas silahkan saja. Dan juga untuk double tip di fleksibelnya boleh dilepas juga dan boleh dipasang seperti ini, boleh juga tidak. Apabila ingin memasang fleksibel bawahnya seperti itu agar tidak menarik berlebihannya pada fleksibelnya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Untuk mengangkat LCD-nya, di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower wrap atau layer, atau bisa menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta pengangkatan baterainya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Apabila tidak ada pemanasnya, kita bisa menggunakan thinner seperti ini, atau dua-duanya dipakai juga bisa seperti ini ya. Kita bisa menggunakan pemanas, juga bisa menggunakan thinner untuk membantu pengangkatan baterainya agar lebih mudah. Kemudian setelah kita kasih thinner, tetes thinner dikit-dikit di bawah baterainya untuk melemahkan lem pada baterainya atau double tip pada baterainya. Kita angkat baterainya pelan-pelan saja. Di sini saya menggunakan alat pengangkat ya, apapun alat pengangkatnya ya. Yang pasti jangan lancip ya. Nanti dikhawatirkan malah baterainya ketusuk apabila menggunakan alat yang lancip. Jadi alatnya ini harus tumpul seperti ini untuk mengangkat baterainya. Kita pelan-pelan saja untuk mengangkatnya sampai baterai itu terlepas dengan sempurna. Kita rapikan apabila ada lipatan yang berlebihan ya, karena kita berusaha untuk mengurangi atau menghindari lipatan yang berlebihan pada baterainya agar baterai itu tidak mengalami akumulasi penurunan yang berlebihan. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Apabila celahnya sudah ketemu, kita akan menyisit dengan menggunakan mika yang tadi juga yang digunakan untuk menyisit tutup belakang atau back covernya. Kita akan menyisit pelan-pelan saja sampai LCD itu bisa terlepas dengan sempurna. Dan apabila penutup speaker ini nempel di LCD seperti ini, kita ambil dulu dari LCD yang lama agar bisa kita pasang kembali di body frame-nya. Agar penutup speakernya tidak menghilang, saya langsung pasang saja di body frame-nya. Kita kasihkan sedikit lem pada pinggir-pinggirnya tadi, kemudian kita pasang di body frame-nya untuk penutup speakernya. Dan jangan lupa untuk melepas penutup kameranya ini, lubang kameranya yang ada di LCD-nya agar tidak terlupakan. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem dan kotoran atau pecahan kaca yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita akan membersihkannya sampai sebersih-bersihnya, terutama apabila LCD-nya yang lama itu telah pecah ya dan menempel-nempel di pinggir-pinggirnya, harus kita bersihkan ya sampai sebersih-bersihnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kita taruh untuk body frame-nya ini di tempat yang datar, bisa keramik atau kaca, untuk mengukur apakah body frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila body frame itu mengalami bengkong, agar diluruskan terlebih dahulu sebisanya. Apabila body frame itu masih terlihat lurus saja, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan memberikan lem pada body frame-nya atau di pinggir-pinggir body frame-nya ini secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Kita perhatikan bagian atas ini yang ada sensornya ya. Ini adalah bagian sensornya, bagian atas ini untuk dihindari saja, tidak usah dikasih lem. Andaikan dikasih lem sedikit saja, jangan sampai lem itu menutupi bagian sensor proximity-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan untuk fleksibel LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel LCD-nya masuk secara sempurna. Kemudian kita akan memasangnya mulai dari bawah terlebih dahulu. Kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan antara atas dan bawah, kanan dan kiri. Kemudian kita press-presskan, kita tekan-tekan sedikit-sedikit saja, jangan sampai berlebihan menekannya ya. Kemudian kita akan menahan sementara dengan menggunakan karet atau menggunakan isolasi atau menggunakan alat penahan LCD. Apapun alat penahannya ini, alat penahan ini hanya digunakan untuk menahan sementara ya, bukan untuk mempressing secara berlebihan LCD-nya. Di sini saya menggunakan karet seperti ini. Mungkin di sini tidak saya lipat ya, mungkin terlihat agak banyak, tapi sebenarnya ini tidak saya lipat beberapa kali
mungkin ada yang beberapa kali dilipat gitu. Ini karetnya tidak saya lipat, langsung saja. Jadi sebenarnya karet ini sangat kendor ya, tidak begitu kencangnya gitu, karena tidak saya lipat beberapa kali, bahkan 2 kali pun tidak. Tapi saya cuma sekali-sekali saja karetnya, cuman jumlahnya saja sedikit banyak. Dan kita akan menunggu sampai lem itu kuat dan kering, mungkin sekitar 1 jam sampai dirasa kuat dan kering. Walaupun itu relatif ya, tergantung kondisinya masing-masing, ada yang lebih ada yang kurang. Setelah dirasa cukup kering, kita akan melepasi semua karetnya. Bila menggunakan karet, lepasi semua isolasinya menggunakan isolasi, dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kemudian kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya. Dan kita kembalikan untuk baterainya. Kita pasang kembali baterainya, kemudian kita pasang untuk soket baterainya. Kita yakinkan semua soket itu terpasang dengan sempurna. Kemudian kita kembalikan juga, ini adalah buzzer bawahnya tadi karena terlepas ketika kita melepas baterainya. Dan kita kembalikan juga untuk penutup-penutup kameranya ini sebelum kita pasang untuk bezel atau penutup mesinnya. Kita pasang dulu untuk fingerprintnya, fleksibel fingerprintnya ya. Kemudian kita rapikan untuk bezelnya atau penutup mesinnya. Apabila sedang memasang bezel atau penutup mesinnya seperti ini ya, diusahakan jempol itu berada di penutup mesinnya atau casingnya, jangan berada di LCD-nya agar mudah terpasang. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Dan tidak lupa untuk membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita bersihkan ya, jangan sampai terlupa agar tidak terlihat belepotan. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya ini. Kita kembalikan semua bautnya satu persatu. Kita berikan lem di belakangnya atau di tutup belakangnya untuk mengembalikan tutup belakangnya agar bisa tertempel kembali di body frame-nya. Dan kita pasang untuk tutup belakang atau back covernya ini. Kita pelakan, kita rapikan, kita presisikan juga untuk tutup belakangnya ini. Dan kita bisa menggunakan alat penahan sementara untuk menahan tutup belakangnya ini agar bisa kering ya lemnya. Bisa menggunakan isolasi seperti ini, atau bahkan kita biarkan pun dia akan kering ya. Tapi ya bila ingin lebih aman ya kita tahan sementara dengan menggunakan isolasi seperti itu atau menggunakan karet ya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass. Di sini kita bersihkan dulu agar bisa pasang tempered glassnya ya, karena kita masih ada pelindung kacanya tadi itu, yaitu segelnya tadi. Jadi langsung kita pasang tidak masalah tanpa kita bersihkan berlebihan. Biasanya saya bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan pembersih bawaan tempered glass yang nomor 1, nomor 2. Tapi ini saya tidak menggunakannya karena tadi itu sudah ada pelindung LCD-nya yang memang bawaan LCD yang baru ya. Jadi langsung saja kita bersihkan dikit karena ada kotoran di bagian atas ini. Kemudian kita bisa memasangnya langsung. Kita pasang tempered glass-nya. Kita yakinkan tempered glass itu terpasang dengan center ya, antara atas bawah kanan dan kiri. Kemudian kita pasang. Jangan lupa untuk mengembalikan SIM tray-nya. Mungkin kita tunggu sejenak untuk lem yang di belakang tadi. Apabila dirasa sudah cukup kering ya, kita lepasi semuanya. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.